Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akan PTK Mayakis, ketemu lagi di Melekat Mengenal Lebih Dekat. Pada episode podcast kali ini bakal dipandu sama aku, Ananda Dania Zahra. Nah, pada tema Melekat kali ini nggak kalah menarik kalau sama yang kemarin. Kali ini Melekat bertemakan menumbuhkan kreativitas dan inovasi peran organisasi kampus dalam pengembangan mahasiswa. Dan bakal ditemani dengan narasumber yang gak kalah keren. Beliau ini memiliki banyak sekali pengalaman, diantaranya menjadi delegasi ISEC Futures Leaders Summer 2024, Kadifun Rising PAES 2024, Staff Adkesma BEM FE 2024, dan gak kalah keren menjadi mentor OKK Unpad. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya. Jadi jangan berlama-lama, mari kita sambut Teh Kartika Wulan Widianti. Halo Teh, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh nih Teh perkenalan dulu, nama dan dari angkatan berapa? Oke, halo, kenalin aku Kartika dari EKIS angkatan 22. Halo Teh, kalau boleh tahu kira-kira kesibukannya ini lagi apa Teh? Kalau untuk kesibukan aku saat ini, aku tuh jadi delegasi di ISEC, terus aku jadi diamanahi jadi radio di fundraising, terus fundraising PAES ya. Terus aku jadi staff di BEM Kema FEB sebagai advokasi. Oke, mungkin kita bisa mulai aja ya Teh dari pertanyaan pertama. Menurut Teteh sendiri organisasi itu apa sih dan memang sepenting apa buat mahasiswa ikut organisasi? Oke, kalau ditanya organisasi itu ya seperti yang kita tahu ya, organisasi itu tempat kumpulnya mahasiswa dan ngelakuin suatu project di mana itu ada lingkupnya, kayak dari prodi itu ada Hima, BEM dan sebagainya. Kalau untuk seberapa penting itu menurut aku cukup penting ya, karena di saat ini tuh kita kayak butuh banget gitu loh organisasi buat networking dan lain-lain. Dan yang aku juga lihat dan aku ketahui itu kalau misalnya sekarang itu kalau misalnya mau MSIB bahkan ditanya kamu tuh ada pengalaman organisasi apa atau kamu mau lamar kerja, itu aku lihat klasifikasinya itu yang berorganisasi, aktif berorganisasi gitu sih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Teh. Bagaimana organisasi kampus berkontribusi dalam pengembangan mahasiswa? Kalau ditanya gimana sih kontribusi kampus dalam pengembangan mahasiswa, aku rasa banyak banget ya. Dari project-projectnya sendiri, mereka pasti kita kan kalau misalnya di Hima itu ada upgrading sendiri kan, kayak misalnya kemarin tuh EKIS leadership, terus waktu aku di Hima juga ada namanya level up sendiri yang itu ya buat kita juga gitu, programnya kita ngembangin diri kita sendiri ya. Tentunya balik juga ke diri kita sendiri, gimana sih kita ngebawa diri kita ini buat narik ilmu-ilmu tadi gitu. Oke. Apa aja sih organisasi yang Teteh ikuti dan menurut Teteh organisasi itu sangat bisa memperluas wawasan dan keterampilan mahasiswa? Kalau organisasi atau kepanitiaan yang aku ikuti yang memang benar-benar aku lihat ini bagus itu ya, pertama itu emang Hima ya, dimana kita dari nol banget, kita dari nggak tahu apa-apa, di situ kita belajar maupun kita ngelakuin kesalahan juga, itu ya emang progresnya enak banget di Hima. Kita bakal ngadain evaluasi juga kan, terus itu sih sejauh itu aku dari Hima juga ngerasa diri aku jadi lebih berkembang. Terus kalau untuk BEM juga menurut aku itu cukup bagus ya, karena kita di lingkup yang lebih besar lagi, kita nyoba hal-hal baru, ngerjain project-project proker-proker yang lebih luas lagi cakupannya. Terus aku juga ngerekomendasiin sih organisasi di luar kampus kayak yang Student XCO gitu. Bagaimana proses seleksi anggota organisasi ini dan bagaimana organisasi tersebut membantu anggotanya untuk mencapai potensi yang maksimal? Kalau untuk seleksi sih tergantung ya, gimana. Pada umumnya pasti ada yang emang semuanya diambil, emang ada tipe organisasi ya emang selektif banget gitu memilih anggotanya, supaya ya emang bener-bener udah punya klasifikasi sendiri lah gitu, udah punya tugas sendiri lah gitu, gimana sih ini anggotanya itu diseleksi biar sesuai
nilai-nilai mereka gitu, nilai-nilai budaya mereka. Kalau untuk seleksi sih itu balik lagi ke organisasinya seperti apa ya. Pasti yang pada umumnya dituntut memiliki komitmen sih yang penting gitu ya. Terus gimana sih tadi, gimana boleh bilang? Biar membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Membantu kita untuk mencapai potensi maksimal itu ya balik tadi ya kayak aku bilang tadi, itu kayak misalnya di Hima ada upgrading kayak EKS leadership, terus ada kayak level up kayak misalnya kita ada proker di divisi tertentu itu yang kayak ngehadirin kita itu, misalnya kita butuh copywriting ya, yang kemarin itu aku juga barusan di FEB itu dihadirin narasumbernya yang emang expert banget di copywriting, kita belajar copywriting. Terus kemarin itu ada juga kita belajar leadership juga, dan itu sih menurut aku yang membantu kita berkembang. Itu sebenarnya itu kita balik lagi sih ke diri kita sendiri, kita ngebawain diri kita gimana, kita ngebawain ke lingkungan itu sendiri gimana. Kalau misalnya emang kamu ngeniatin di situ kayak kamu, oh iya ini tuh bakal bermanfaat loh buat aku ke depannya, aku rasa ini kayak bakal membantu banget, itu balik lagi ke sugesti diri kamu sendiri sih. Kalau kamu mikirnya ini apaan sih, kayak cuma gitu doang, gampang lah, kayak mending aku nggak ikutan, kayak cuma proker sepele gitu. Kamu mikirnya ya udah kamu nggak bakal dapat apa-apa gitu. Dan kalau misalnya kamu mikirnya kayak yang aku bilang tadi, oh ini kayaknya bakal bermanfaat deh buat aku, nggak cuma di materinya di materi doang, tapi kamu bisa ngebangun dari networking itu sendiri loh. Kayak misalnya kamu bisa kenal sama pembicaranya, dari kamu kenal pembicaranya tadi, kamu mungkin bisa dapat kesempatan bagus lainnya gitu. Oke. Apakah ada upaya konkret yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa melalui organisasi ini? Kalau upaya konkret ada sih, ada yang kayak aku bilang tadi upayanya. Terus kalau misalnya hasilnya gimana, ya tadi balik lagi ke mahasiswanya itu sendiri sih guys. Oke. Bagaimana sih organisasi ini mengukur kesuksesan pengembangan mahasiswa yang dilakukannya? Kalau untuk ngukur itu sendiri balik lagi gimana misalnya setelah demis dari organisasi itu sendiri, si organisasi itu ngukur gimana sih mereka itu udah berhasil nyiptain lingkungan organisasi yang bagus. Menurut aku ya kalau misalnya semua itu dianggap capable lah kalau buat ngisi di posisi selanjutnya, buat nerusin untuk yang selanjutnya itu semua capable gitu. Jadi kayak nggak ada, oh ini dia kayak di organisasi itu biasa aja, mungkin nggak cocok buat diamanahi untuk di periode berikutnya gitu. Apakah ada program mentoring atau pembinaan yang diselenggarakan oleh organisasi ini untuk membantu mahasiswanya dalam mencapai tujuan karir mereka? Kalau untuk mencapai tujuan karir itu sebenarnya enggak langsung konkret, oh ini buat tujuan karir kamu, tapi secara nggak langsung yang kayak tadi upgrading tadi yang aku bilang, kayak leadership, kayak misalnya belajar copywriting dan lain-lain sebagainya, itu menurut aku bagus banget sih buat kayak setidaknya sedikit menunjang lah gitu. Dan kalau misalnya dari situ kamu juga bisa ngembangin networking, kayak misalnya kamu kita kan kayak ada misalnya conference gitu kan, kayak misalnya ada university visit. Nah di situ kita bisa banget loh ngembangin networkingnya. Dari situ kayak sepengalaman aku ya, waktu aku juga kepanitiaan dari networking itu sendiri, aku bisa dapat internship gitu loh. Kayak aku join gitu, ada cutting yang nawarin, oh iya kamu FEB ya, ini aku ada info loh buat kamu bisa intern di sini. Kayak bahkan dari kamu semester 3 udah bisa loh. Mungkin dari situ ya aku kebantunya, kayak aku ngerasa sendiri itu. Terus itu dari situ juga kayak aku ngerasa itu kayak bakal ngebantu sih kedepannya buat aku karir kedepannya, karena aku ngerasa udah punya pengalaman. Jadi intinya gimana sih kamu ngebawa networking kamu di organisasi atau kepanitiaan itu sendiri, dan kamu kayak ya kamu nge-impact positif aja gitu. Gimana orang ngelihat kamu, oh iya ini dia kayak bagus banget, dan dia kerasa banget positifnya. Jadi mungkin
bakal ada gitu ya kesempatan-kesempatan yang bakal orang kasih ke kamu atau kamu yang ngasih ke orang lain gitu. Oke. Bagaimana organisasi ini memfasilitasi pengembangan jaringan dan hubungan profesional bagi mahasiswa selama dan setelah kuliah? Kalau selama dan setelah kuliah balik lagi ya kayak yang tadi itu networking sih intinya, dan ngefasilitasin secara profesional itu ya pinter-pinter kamu ngebawa diri gitu loh. Kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita berada di lingkungan yang emang kita kayak misalnya kamu temenan gitu sama yang emang dia itu aktif gitu di mana-mana, aktif gitu, dia ngebawa impact yang positif kepada buat kamu gitu. Kayak kamu bakal ketularan juga loh kayak dia. Kayak misalnya kamu tuh kayak semangat banget kayak misalnya ke kampus, kayak teman kamu ada yang kayak gitu, kamu pasti kebawa juga kan positifnya ke dia. Jadi menurut aku itu kita itu bisa milih organisasi, kita bisa ngelihat organisasi yang mana sih ini bakal ngebawa hal-hal positif di aku. Kayak contohnya misalnya kamu bisa join organisasi yang lebih luas lagi, kamu bisa ngegali yang lebih luas lagi, kamu lihat gimana orang-orangnya itu, kamu bisa ngelihat oh ini mereka asik banget gitu, dan dapat banget ngobrolnya, dapat banget ilmu-ilmunya, dapat banget gitu, dan kayak bener-bener itu sesuai apa programnya gitu lah. Kayak oh iya gini ya, bagus ya, kulturnya itu bagus lah. Nah, jadi aku kayak jadi ngerasa pengen gitu loh nerapin di organisasi yang satunya lagi. Nah itu sih menurut aku yang kayak ngembangin dari sisi profesional kita ya, dan itu kayak berdampak sih buat nantinya kamu ke depannya. Misalnya modal kamu buat internship atau kerja nanti ya, kamu jadi kayak lebih mudah berbaur loh, ngebawa dampak yang positif gitu buat orang lain. Jadi intinya kayak kamu tuh gimana sih cari lingkungan yang positif, dan kamu juga ngebawa hal itu ke lingkungan kamu sendiri gitu. Apakah ada inisiatif untuk memperluas kesadaran sosial dan kemanusiaan melalui organisasi ini, dan bagaimana mahasiswa itu dapat terlibat? Kalau untuk dampak sosial dan sebagainya itu aku rasa semua organisasi ada ya, kayak misalnya ada buat kedampak ke lingkungan kayak cleaning up yang kemarin proker FEB ya kalau nggak salah ada juga. Terus kalau misalnya di Ekis kayak prokernya apa ya itu kalau nggak salah yang suka donasi Pengsos. Nah iya itu menurut aku impactful banget sih buat ke sosial kita, itu bagus banget sih, walaupun ya kelihatannya cuma dari prodi atau gimana doang, itu menurut aku berdampak besar banget sih buat sekeliling kita. Oke. Bagaimana organisasi ini tuh berusaha untuk memperluas cakupan dan dampaknya terhadap pengembangan mahasiswa dari beragam latar belakang dan minat? Memperluas cakupan tadi itu cara gimana narik semua gitu ya. Nah kalau menurut aku sih gimana sih organisasi itu nggak segmented ke kalangan tertentu, kayak misalnya ini organisasi A, jadi kayak orang-orang itu yang kayak misalnya dari yang latar belakang B, C, D gitu kayak ngerasa aku ini kayak nggak pantas loh, kayak nggak ngerasa cocok lah di situ, kayak jadi aku kayak nggak bakal mau gitu kayak gabung gitu, join bahkan nyoba gitu. Menurut aku organisasi itu sendiri harus kayak kita terbuka gitu buat semua latar belakang, buat semua, maupun yang punya pengalaman ataupun yang nggak punya pengalaman ya. Tapi itu balik lagi sih gimana sih kamu ngejalanin komitmen kamu itu sendiri, pasti itu bakal kelihatan nantinya. Oke. Gimana nih Kak, kalau udah semangat organisasi tapi lingkungannya itu toksik, dan gimana caranya biar kita tetap semangat di dalam lingkungan itu? Lingkungannya toksik, gimana sih kamu biar tetap semangat gitu ya? Mungkin toksik itu banyak ya, lebih kayak mungkin lingkungan sosialnya ataupun lingkungan kerjaannya yang toksik.
Pertama, kalau misalnya lingkungan sosialnya sendiri yang toksik, gimana sih cara kamu ngatasin itu? Ya, kamu gimana sih? Mungkin dari diri kamu sendiri ya bisa ngebawa. Oh, kayaknya aku perlu ngeluarin sisi positif aku deh. Gimana deh biar lingkungan aku ini nggak jadi toksik gini? Gimana sih cara ngatasinnya? Oh iya, aku coba dari diri aku sendiri. Aku coba semaksimal mungkin. Aku kayak yang inisiatif gitu lah, kayak yang jadi terdepannya, kayak kamu nyebarin impact yang positif gitu ke sekeliling kamu, dan gimana sih itu berdampak. Nah, kalau misalnya lebih ke kerjaan kamu misalnya burnout jadi toxic gitu, misalnya jatuhnya toxic productivity ya, itu mungkin kamu bisa rehat dulu sih sebentar, dan kamu telaah gitu apa sih yang udah kamu kerjain selama ini. Mungkin kamu ada masalah dari eksternal lainnya atau kamu gimana ya, mungkin aku rasa perlu take a rest ya kalau misalnya burnout sendiri. Dan untuk tadi itu yang aku bilang kalau lingkungan sosialnya sendiri, itu balik lagi sih, kalau misalnya kamu ngerasa oh ini kayaknya aku nggak bisa deh keluar dari ini, aku udah ngasih impact yang positif juga, aku udah berusaha nyebarin hal-hal yang positif gitu. Gimana sih cara kamu membangun itu? Ya aku rasa sih balik lagi ya, kalau misalnya udah nggak bisa lagi, mungkin kamu bisa cari kesibukan lagi di luar itu. Gimana sih cara biar nggak seperti yang aku bilang tadi, kamu cari cakupan yang lebih luas lagi, dan kamu rasa kamu bisa emang enjoy di situ, enjoy berorganisasi di situ. Mungkin kamu bisa ngebawa hal-hal positif dari luar tadi, dan itu mungkin bakal bisa ngenetralin sisi toksik yang tadi di organisasi satunya lagi. Aku rasa sih gitu ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Teh, sekalian juga closing statementnya. Sejauh ini dampak nyata yang Teteh dapatin dari organisasi maupun kepanitiaan yang pernah Teteh ikutin, dan boleh kasih beberapa patah kata buat Kema Ekis semua betapa pentingnya organisasi itu. Nah, kalau seberapa ngeliat yang aku ngerasain banget ya, aku tuh dari kepanitiaan atau organisasi aku ngerasa banget aku bisa ngebawa diri aku gitu, berbaur ke kemana aja, kayak jadi lebih muda gitu loh. Kayak oh iya, ini aku udah belajar dari sini, aku udah belajar dari hima kemarin, ini caranya kayak gini, mungkin secara teknikal gini aku nggunain ini, aku cara berkomunikasi gimana. Nah itu, dan aku juga dari kepanitiaan kemarin aku tuh alhamdulillahnya aku dapat networking yang bagus. Dan itu salah satu yang aku rasain banget, dapat networking, aku dikasih info magang, dan aku bisa internship, dan itu membuka peluang aku banget ke depannya. Dan itu sih yang aku rasain, gimana sih kamu ngebawa impact yang cukup bagus gitu ke depannya. Kayak kamu pinter-pinter lah ngatur networking dengan orang lain, jadi kamu harus ngasih juga impression yang bagus gitu, kerja yang bagus gitu dalam berorganisasi. Nah kalau untuk closing statement sendiri, aku rasa enjoy your organization ya. Gimana sih kamu bisa enjoy dengan cara kamu sendiri, terus kamu bisa mungkin kedepannya kamu bakal dapat hal-hal yang peluang baru lebih banyak lagi loh, karena orang-orang melihatnya kamu oh iya dia kerjanya bagus, mungkin aku bisa nawarin ini ke dia, ataupun kamu sebaliknya gitu sih. Jadi enjoy your organization, dan menurut aku organisasi itu penting sih. Oke. Mungkin dari sharing session yang dibawakan oleh Teh Kartika ini, kita dapat disimpulkan bahwa organisasi kampus tuh berperan penting bagi pengembangan diri mahasiswa. Nah, untuk itu dari podcast Melekat ini kami harap Kema Ekis dapat menginspirasi dan menerapkannya dalam diri Kema Ekis. Terima kasih Teh Kartika atas ilmunya yang berharga dan waktunya. Cukup melekat pada hari ini. See you next episode. Aku bawa tisu. Oke, kami cukupkan untuk melekat hari ini. See you in next episode of Melekat. Bye.